Baik, kita mulai praktikum kali ini. Ini kita mulai dari yang paling awal ya. Meskipun kemarin sudah belajar di lab, tapi saya ulang lagi biar bisa di-review bagi yang belum paham atau kemarin tidak mengikuti perkuliahan. Ini bisa menjadi bahan rujukan. Oke, yang pertama adalah kita memahami toolsnya Proteus dan CVA VR itu dengan menggunakan project yang paling simple, yaitu membuat running lab ya. Ini project yang paling awal, nanti menjadi dasar untuk project-project berikutnya. Oke, nanti kita akan membuat kira-kira seperti ini. Ini ada tools yang namanya Proteus. Proteus itu merupakan simulator microcontroller ya. Kemudian di sini ada microcontrollernya, kemudian ada rangkaian atau ada kabel ya, connect ke LED. Nah, nanti dari microcontroller ini akan mengirim listrik, kemudian juga memanipulasi listrik yang keluar itu akan membuat LED-LED yang ada di sini ini akan menyala. Kemudian bagaimana membuat LED-nya tadi itu menyala berdasarkan konfigurasi atau kodik yang kita inginkan. Misalkan nanti nyala dari D1, D2, D3 dan seterusnya. Ini akan bergantian dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau random ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kita akan mempelajari konsep dasar utama dari microcontroller. Oke, kita mulai. Sini ada langkah-langkahnya ya. Kemudian sebelum mulai kita persiapkan dulu. Ini ada dua buah device yang harus kita siapkan, yaitu ATmega 32 ini sebagai controllernya. Kemudian yang kedua adalah lampunya ya, atau LED-nya ya. Saya memilih yellow, tapi Anda bisa memilih warna yang lain. Kemudian di sini ada terminal ground. Kemudian langsung aja kita buka Proteusnya. Saya menggunakan Proteus 8. Anda bisa menggunakan Proteus yang versi berapapun. Kemudian saya mulai dari create new project ya, atau start new project. Ini bisa diakses dari file atas ini, file new, atau langsung ke icon putih ini, sama saja. Kemudian saya set 1 LED display. Kemudian save-nya di mana saja boleh, terserah. New project, karena kita belum memiliki development board template ya, jadi next saja. Kemudian ini kita pilih yang create schematic, tapi yang default aja, kita tidak perlu pilih yang aneh-aneh. Ini nanti untuk workspace kita ya. Kemudian PCB layout tidak perlu. Kemudian firmware projectnya ini bisa dipilih nanti sebenarnya, tapi karena ini sudah ada pilihan di wizardnya ya, kita pilih aja di AVR family-nya. Kemudian controllernya ATmega 16 atau ATmega 32. Saya pakai ATmega 32 ya. Kemudian compiler dicentang. Sebenarnya ini tidak perlu pakai compilernya Proteus, nanti kita pakai compilernya dari CVA VR. Kemudian next, finish. Kemudian di sini ada dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan skematik, yang kedua adalah source code. Nah, source code ini nanti kita bisa buat kodenya di sini atau di CVA VR ya. Nanti kita gunakan dari CVA VR aja, karena ada beberapa kode-kode yang lebih variatif nanti yang ada di CVA VR, fitur menu dan seterusnya. Kalau misalkan kita menggunakan Proteus, ini memang terpakai untuk simulator. Tapi kalau misalkan besok kita mau menggunakan alat yang beneran, kita buatnya di Proteus, ini mungkin akan memiliki beberapa kendala ya kalau diekspor nanti ya. Maka dari itu, kalau kita pakai CVA VR, kita buat di sini nanti. Kemudian
Setelah kita buat, nanti diekspor ke Proteus, itu bisa diekspor ke alat yang beneran, itu bisa, jadi lebih fleksibel. Jadi bedanya itu aja. Kalau yang di Proteus ini saya tidak gunakan ya. Oke, kita mulai. Kemudian ini ada insert, kita bisa scroll, bisa gerak-gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah ATmega 32 yang tadi kita setup atau kita gunakan sebagai family base dari microcontrollernya. Nah, ATmega 32 ini merupakan family dari Atmel ya, atau ya perusahaannya. ATmega itu Atmel, AT, kemudian Mega 32 nya ini adalah kapasitas dari memorinya. Kemudian ATmega 16, ATmega 32, 64 dan seterusnya itu hanya berbeda dalam hal kapasitas. Namun port-port yang dia punya, kaki-kakinya dia hampir sama ya. Kemudian fokus ke yang pertama di sini yang perlu saya sampaikan adalah di sini adalah port A di sini ada pin ya. Port A pin ke 0 atau kaki yang pertama. Kaki yang pertama ini diinisiasi dengan angka 0. Kemudian angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7. Artinya di sini akan ada 8 pin. Ini digunakan untuk connect dengan device yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada 8 pin digunakan untuk standar komunikasi data. Dalam 1 byte dia menggunakan 8 bit. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan konsep tersebut dalam komunikasi data di microcontroller. Kemudian di sebelahnya PA0, yang sebelah kiri ini PA, kemudian sini ada PB, PC, PD. Artinya kita memiliki 4 port input output. 4 portnya tadi maksudnya 4 grup ya, 4 grup port A, port B, dan port C dan port D. Kemudian masing-masing port di sini ada fungsi extended atau fungsi tambahan. Misalkan port A0 di sini ada ADC 0. ADC itu analog to digital converter di port yang pertama. ADC 0, ADC 1, ADC 2 dan seterusnya. Artinya kalau kita membuat suatu alat pendeteksi, misalkan pendeteksi suhu, nah di sini ada alat analog, kemudian nanti dia masuk ke microcontroller melalui port A, dia akan bisa dikenali selain sebagai I/O, dia juga dapat dikenali sebagai input untuk analog to digital converter. Nah, kemudian di port B ada juga T0, T1 ya, ini untuk sinyal ya, untuk serial clocking dan seterusnya. Di sini juga ada slave select, mouse miso, kemudian ada, pokoknya ini untuk clocking ya. Clocking itu untuk pakai data yang streaming, kemudian pakai data yang besar-besar mau dikirim. Misalkan di sini pakai datanya ada sekian mega, padahal kita hanya memiliki 8 bit, berarti dia akan nge-stream terus beberapa kali pengiriman. Nah, pertanyaannya bagaimana mengenkapsulasi data yang banyak itu? Nanti kita akan menggunakan konsep serial, paralel, USB, kemudian ada lagi I2C. Nah, itu akan membutuhkan konfigurasi pin dari sini. Kemudian ini juga hampir sama ya, SCL, SDA, ini juga untuk komunikasi data dalam konsep yang hampir sama seperti ini. Ini serial, kemudian di sini juga bisa, pokoknya dia untuk sinkronisasi, sinkronus, asinkronus, paket data I2C dan seterusnya. Kemudian sini juga, kemudian di sini ya ada install, ini ada kristal ya, kemudian ada tombol reset. Kalau kita mau tambahkan tombol reset di sini, ini fungsinya untuk mereset konfigurasi data-data yang ada di sini seperti pabrik ya, atau factory reset. Kemudian di sini ada power outlet. Kemudian apalagi? Udah ya. Kemudian sekarang kita buat rangkaiannya sesuai dengan
yang ada di contoh ya. Di contoh kita bisa pick device, kemudian kita cari LED, kemudian di sini ada beberapa LED. Kita cek yang pertama LED, bentuknya seperti ini, LED emitting dioda. Ini pada intinya adalah dioda ya, tapi ada juga yang kita mau spesifikkan dengan packaging yang berbeda. Di sini ada beberapa macam LED, ini juga LED matrix dan seterusnya ya, yang ada hubungannya dengan LED. Nah sekarang kita pakainya yang tadi yang warna yellow ya. Yang warna yellow itu BIBY. BIBY itu kepanjangannya dari ini ya, blue yellow. Jadi dia dua warna atau bicolor. B itu bicolor, kemudian B itu kan dua, colornya ada blue dan yellow. Kemudian ini BG, dia bicolor, dua warna. G itu green, Y itu yellow. Saya mau pakainya yang yellow biasa saja ya, satu ya. Atau kalau ini nggak pakai apa namanya, kita pakai yang ya udahlah, pakai yang yellow aja ya ini. Karena kalau di Proteus itu warnanya itu kurang jelas ya, kelihatan nyalanya. Jadi kalau yang paling ketara warna perbedaannya nyala dengan matinya itu, hidup matinya itu, dia pakainya yang hijau atau yang yang yellow, yang kuning. Oke, kalau sudah, ini sudah ready di sini. Jadi dari pick device di sebelah sini ya. Ini dari komponen mode. Kemudian dari sini kita bisa klik. Ini nggak usah di drag, nggak usah diapa-apain. Di sini udah langsung bisa diklik seperti ini. Misalnya saya taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini ngadepnya ke bawah ya, saya nggak rubah-rubah ya, ngadepnya ke bawah. Nah ini kalau mau dirubah, misalkan ini mau dirubah, ini bisa klik kanan, bisa di rotate. Nah ada sana ngadepnya ya, mau dirubah ngadepnya aja. Kemudian kalau mau di delete, mau di macam-macamin lah, itu bisa. Sekarang saya balikin aja sesuai aslinya, yang pertama seperti ini. Kemudian dari pin PD7, kenapa kok PD7 ini yang paling dekat aja ya, kita bisa pilih pin A, B, C, D, terserah sebenarnya. Dan saya mulainya dari PD7, dari pin out nomor 21. Ini klik aja, kemudian geser, klik, geser, klik, geser, klik, seperti itu. Terus naik ke pin yang lain, terus seperti ini. Kemudian yang bawah saya jadikan satu, klik. Nah ini nyambung ke kabelnya ya, ini artinya nyambung. Ini kalau misalkan seperti ini, dia nggak nyambung nih, misalkan seperti ini. Nah dia nggak nyambung, jadi beda dengan yang ada titiknya ya, seperti ini nyambung, seperti ini nggak nyambung. Kita kasih klik di sini, dia nggak mau gitu. Jadi kita delete wire-nya karena dia nyambungnya dengan yang bawah ya. Nah, ini saya sambungin ke bawah. Oke, berikutnya kita cari ground. Ground tidak ada di komponen mode, dia adanya di terminal mode di sebelah sini.
Ini ada ground, bentuknya seperti ini. Nah, betul yang ini ya, ground. Nah, bikin di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat ground itu satu-satu setiap setiap lampu LED ini kita kasih ground. Tapi kalau ini kita butuh banyak ground, kemudian nyolok-nyolokin gitu ya, lebih praktis. Satu ground aja disambungin ke semuanya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat microcontrollernya ini, bagaimana caranya dia bisa mengontrol si LED-nya. Oke, kita ikuti panduannya. Sudah, wiringnya sudah. Kemudian berikutnya ini ada buka code CVAVR untuk menggenerate code ya. Nah, ini sudah ada panduannya. File new project. Kemudian nanti kita setting ya, nanti saya jelaskan. Oke, kita mulai. File new project, atau bisa dari sini ya, yang icon kuning icon putih ini blank. Kemudian kita pilih yang AT Tiny, AT Mega, jangan yang X ya, jadi yang AT aja. Kemudian dia akan membuatkan wizard. Nah, di sini ada chipset yang akan kita gunakan. Kita pilih sini AT Mega 32 seperti ini. Kemudian di sini clocknya bisa 12, ini bisa nggak usah diapa-apain, udah biarin aja, atau bisa kita turunkan, bisa kita naikkan, tergantung permintaan atau kebutuhan ya. Semakin tinggi clocknya, semakin kencang dia ngerjain, atau semakin banyak proses yang bisa dilakukan. Kemudian kita set di sebelah sini ya, chip. Kemudian berikutnya adalah port. Port kita perlu konfigurasi. Di sini ada port A, port B, port C, port D. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya kita sesuaikan dengan ini. Kalau kita menggunakan di AT Meganya itu di port D, masuk ke LED port D ini, kita harus konfigurasi di CVAVR. Jadi yang lain nggak usah dikonfigurasi. Port D kita gunakan. Kemudian bit 0, dia akan dipakai untuk in atau out. Jadi kalau kita klik dia out, in out kayak gitu. Karena kita pakainya untuk keluar dari mikro, keluar ya, bukan masuk ya. Sama seperti monitor tuh, monitor atau layar proyektor. Nah, dia fungsinya out, I/O, input output kan dia fungsinya out tuh. Kita harus set dia out semua. Kayak gini. Nah, kalau sudah out berarti pull up atau value-nya dia boleh ngirim keluar ketika ada data 0 atau ada 1. Jadi ini terserah kita. Ketika ada data 0, dia bakalan ngeluarin listrik gitu. Kalau dipencet 0, dia keluar listrik. Kalau dipencet 1 berarti mati gitu. Nah, itu kan kebalik ya. Di logika umum, ketika kita set 1 baru nyala kayak gitu kan. Nah, ini kayak gini nih settingannya. Kemudian konfigurasi yang lain kita tidak gunakan karena ini baru belajar yang paling sederhana, yaitu mengkonfigurasi chipset dan I/O port di satu port aja. Nah, setelah itu kita bisa generate nih di sini di bawahnya help ya. Jangan langsung di save ya, tapi di generate dulu. Sebelah sini generate, baru save, baru exit. Nah, kita bisa set save-nya di mana. Sekarang saya bikin dulu folder 1 net display ini. Nah, sini juga kasih nama 1 net display. Nah, nanti nge-save-nya 2 kali dia. 3 kali, maaf. Nah, saya tadi lupa.
Ini saya rename aja biar nggak ngetik berkali-kali ya. Ini 3 kali nge-save nya, 3 kali pokoknya. Nah nanti setelah 3 kali baru muncul. Nah seperti ini. Nah ini template dari si code AVR-nya berdasarkan wizard atau berdasarkan konfigurasi chipset dan I/O port. Nah kita lihat di sini, ini hanya komentar ya, komen, tidak perlu diisi. Kemudian sini ada include dan seterusnya ya sampai bawah ini. Yang tadi kita setting adalah prosesor dan I/O port. Kalau prosesor Atmega di sini nggak ditampilkan ya, yang penting adalah portnya. Nah di sini kita cek port D. Di sini ada port A, DDR-A, port A, DDR-B, port B, DDR-C, port C. Ini satu paket ya. Kemudian yang tadi kita konfigurasi adalah port D di sini ya. Port D inisialisasi port D. Ini apa namanya? Global inisiasinya untuk yang port D. Kemudian isinya seperti ini. Jadi ini artinya dia di set bit 7 nya itu di set 1111 kalau mau nyala ya. Sebenarnya ini bisa juga di set port D sama dengan 255 gitu. Ini sama saja ya. Kalau ini dalam kurungan port D pin yang 7 nilainya 1 kayak gitu. Nanti kita pelajari yang format yang lain. Anggap aja ini udah benar gitu, nggak usah diapa-apain. Kemudian ada konfigurasi inisiasi yang lain-lain, ASR, TCR dan seterusnya, kita nggak pakai itu. Ini sebenarnya semuanya bisa di dial, semuanya bisa di dial kecuali yang ada hubungannya dengan konfigurasi atau inisiasi yang kita lakukan tadi. Misalkan yang ini biarin aja ya. Kemudian yang D tadi ya, port D, port A, B, C dan yang lain-lain bisa di dial. Tapi nggak ngaruh juga ya mau di dial atau enggak. Nah nanti kode intinya itu ada di sini nih, while bla 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 bla. Nanti kita akan bikin coding di sini. Oke. Berikutnya kita harus set dulu parameter globalnya ya. Nah ini tadi yang kita lakukan. Nah ini parameter globalnya include Atmega 32 itu dia makainya ini include mega 32.h. Jadi parameter yang kita panggil seperti ini. Kemudian untuk menggunakan fungsi timer ada hubungannya dengan waktu, kita harus panggil include delay.h gitu ya. Tambahin nih biar nggak lupa, include delay ya. Kemudian nah ini biarin aja. Nah ini contoh yang kemarin menggunakan apa namanya bilangan biner ya, while. Kemudian di sini ada place your code here. Di sini ada port D sama dengan 0B. 0B ini adalah konsep bagaimana dia mengkonfigurasi atau men-setup port D-nya itu menggunakan bilangan biner. 0B ini hanya declare ya istilahnya ya. Ya bukan declare ya, istilahnya dia sebagai setup inisiasinya ya. Ini port D huruf besar semua ya karena di sini code sensitif. Port D sama dengan ini 0B 100 kayak gini. Nah ini nanti berarti pin yang pertama yang akan nyala, atau lampu yang ini salah satu lampu aja yang nyala, yang lain enggak gitu kan. Kemudian dikasih delay ya kan, 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini menandakan jumlah dari port yang ada di sini.
port 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan. Karena di sini lampunya ada 8, masuk ke dalam port D, berarti kita setnya di port D kayak gitu. Kemudian ini sebenarnya bisa di copy aja ya. Oh ya, delaynya belum ya. Delay ms misalkan saya set 1000. Nah ini delay underscore ms, ini dalam kurungnya 1000 itu artinya ya 1000 ms, artinya 10 detik ya, 10 detik. Kemudian kita bisa copy. Kalau yang ini komentar aja, ini komen. Kita coba copy ya. Buat 8 grup. Ini udah berapa nih? 1. Kemudian yang di sini kita ganti, nah, nolnya kayak gitu di depannya kita kasih ya. Jadi tetap jumlahnya 8 ya. Oke, udah kelebihan ini. Nah, ini mau dikasih komentar boleh ya, seperti tadi ya. Nyala lampu pertama atau apalah gitu, terserah ya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Langsung nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita compile programnya atau build all. Nah di sini ada icon ya, icon yang pokoknya begitulah, nanti kita cek. Nah ketika di build nanti ada keterangan ada yang error atau enggak, pastikan di sini ada buildnya berapa kali, kemudian di sini ada berapa line, ada error atau enggak, atau ada warning ya. Pastikan di sini no error. Kalau no error oke, nanti kita bisa touch. Nah yang ekspor tuh yang sebelah ini, yang build maksudnya, bukan ekspor, build project. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Tadi nama saya itu panjang sekali. Jadi file name yang pertama itu 1.letDisplay.c. Jadi terlalu panjang ya. Kalau di CVAVR dia membatasi maksimal hanya 8 karakter. Kemudian spesial karakter sebaiknya diabaikan ya, jangan digunakan. Jadi saya nggak pakai nama yang tadi, jadi yang singkat aja let 1 misalkan. Kemudian klik compile di sebelah sini, build all ya. Nanti dia akan melakukan compile. Kemudian buildnya pertama no error, kemudian oke. Kemudian sini bisa kita save as, bisa juga save all ya, save all. Kemudian dengan melakukan build yang ini tadi, ini udah 2 kali ya, kita akan memiliki file. Kita punya file itu ini ya. Nah di sini ada file, ada beberapa file ya. Ini udah terdevelop otomatis. Kemudian di sini sudah di debug
yang sudah di-compile, nanti akan muncul tambahan di sini ya, exe. Nah, di sini ada file-file yang akan kita gunakan nanti, atau hex ya, file hex yang bisa di attach ke Proteusnya. Nah, kita sekarang lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, bagaimana cara mengattach atau memasukkan kode yang tadi kita buat dari CVAVR itu masuk ke ATmega di sini, controllernya yang di microcontroller ATmega 32 yang ada di Proteus. Nah, caranya ini cukup mudah, double klik aja atau klik kanan edit komponen ya. Nanti di sini ada pemilihan ya, masukin atau browse file, masukin file-file yang tadi kita bikin di folder yang sudah terkompilasi dari CVAVR-nya. Filenya bisa file hex ya, atau yang sudah terkompilasi. Kita langsung aja, ini bisa klik kanan, kemudian edit properties bisa, kemudian atau kita bisa double klik ya, double klik seperti ini. Ini ada namanya, kalau kita mau ganti ATmega bisa diganti ini ya, di bawah tulisannya ya. Kemudian kita arahkan ke kompilasi tadi, nah ini debug ya, exe, kemudian yang filenya Intel hex file itu, kemudian kita oke. Nah, ini sudah terkompilasi dan sudah di attach. Kemudian langsung aja kita play. Oh, ini ada error. Sebentar. Oke, tadi ada error sedikit ya, cuman gara-gara ini kabelnya belum pasang ya, belum dipasang. Oke, ini masih sama ya. Nah, ini bit 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa stop ya. Kemudian di praktikum berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat LED ini tidak berjalan otomatis dari Proteusnya, tapi kita kasih button di port sebelah sini mungkin ya, atau di tempat yang lain. Kasih button, kemudian nanti ketika dipencet button yang pertama nanti nyala yang pertama ini, kemudian button yang kedua nyala yang kedua, dan seterusnya. Oh iya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kalau di CVAVR-nya ini ada bit yang pertama di sini, ya, ini yang akan nyala di Proteus di sini ya, tapi pinnya yang terakhir ya. Memang jadi ini ada perbedaan ya, jadi dibalik ya, jadi pin 1 ini dari sini ya, dari bawah ke atas. Ini nggak ada masalah sih sebenarnya, nanti tinggal menyesuaikan aja. Kemudian apa lagi, kalau kita mau buat nyalanya lebih cepat, berarti delaynya dikurangin angkanya. Kalau mau lebih kencang ya, ini angkanya lebih sedikit, berarti lebih cepat ya. Kemudian di sini 1000 ms itu artinya 10 detik ya.
Tapi pada kenyataannya di sini nggak 10 detik nih, misalkan tik 1 2 3, nah, baru pindah dia, 1 2 3 pindah. Ini ada hubungannya dengan clocking yang kita gunakan tadi di di konfigurasi CVA-nya yang di pertama kali kita gunakannya kan yang ini ya, yang standar ya, 12 itu ya. Jadi ini sangat tidak real time jelas, karena ini bergantung kepada simulator ya. Namun kalau kita generate kodenya ini, kemudian dari file exe nya itu kan ada hexnya ya, ada hexnya ini kita attach ke alat beneran, bukan di simulator, itu kemungkinan akan presisi ya. Oke, itu aja. Kita lanjut ke praktikum yang kedua. Praktikum yang ini nanti kita tambahkan push button ya.